tugas dari dulu mungkin mau nanya masalah rumah potong hewan, baik itu manajemennya ataupun penyakit apa saja yang ada di rumah potong hewan. Jadi bisa ditanyakan. Kebetulan saya kepalanya di sini, rumah potong hewan Harga Makmur. Rumah potong hewan di Kabupaten Bengkulu ini ada 3, yaitu di Harga Makmur, di Tenaun, atau di Hijau. Sebagai pemotongan, ini kalau dinilai kita ini masih jauh, cuma kalau tidak selalu menjadi ya jadi pelayanan. Kalau fasilitas mungkin masih masih banyak kekurangan. Ini juga kita dilihat akan ada pembangunan kemudian nanti untuk ternak yang dipotong itu mengundi syarat yang namanya asu. Ya itu yang aman, terus dia itu dan halal. Jadi kalau membeli kemudian kemarin juga itu sudah ada nama itu dari Polri, dari Kementerian sendiri, dari provinsi sama dari Kemenang kita perlu karena itu harus ada sertifikat halal. Jadi kalau kalian sering makan palsu, motonya di sini, kalau tidak ada sertifikat halal, maka tidak boleh makan palsu. Jadi salah satunya tidak boleh ada yang melihara babi, tidak boleh harus ada anjing peliharaan di sini. Kalau dia di sini nggak apa-apa, di sini, tapi tidak boleh di area pemotongan. Pemotongan di dalam itu harus steril. Kalau tidak steril, kita berarti tidak aman. Nah, makanya itu memang mungkin karena sumber airnya terus yang pelabuhan di pasar, lalu sistem pengemasan. Nah, cuman mungkin kalau tingkat keamanan bakterinya kita masih kondisi di rata-rata normal, artinya memang ada bakteri, tapi di hasilnya pendidikan pastinya kita bagus. Nah, dibandingkan kabupaten lain. Makanya itu apalagi untuk pelayanan kita di sini yaitu setiap hari pasar kita melakukan potongan rata-rata pemotongan di sini 5 ekor untuk tahunnya. Terus untuk personilnya kepalanya ada KTU-nya, buat KTU-nya bukan nyari libur, tapi kami walaupun libur itu sore karena pemotongan kan hari malam Rabu, malam Jumat, malam Minggu. Nah, jadi pemotongan dilakukan setengah 12 malam sampai jam 3 malam. Selesai sama bersih-bersihkan. Nah, itu ada dokter hewan. Jadi sapi masuk dari sini, itu ditanya nanti suratnya. Suratnya itu ada surat kepemilikan ternak. Asal ternak itu dari mana? Dari desa mana? Belinya sama siapa? Itu ada. Jadi itu harus ada data spesifik dulu, Pak. Iya, baru bisa masuk sini. Setelah itu nanti ada dokter hewan memeriksa. Kalau tidak ada dokter hewan, kebetulan saya sendiri asbab juga, asbab itu asisten dokter hewan, jadi saya berhak untuk memeriksa juga. Tetapi hasil laporannya walaupun saya ketua atau kepalanya di sini, saya tidak berhak karena yang memutuskan potong atau tidak boleh dipotong itu dokter hewan. Jadi diperiksanya itu baik antemortem maupun postmortem. Jadi pemeriksaan dia sehat secara fisik dia sebelum dipotong. Setelah dipotong nanti kita ceknya jeroannya itu ususnya, jantungnya, terus parunya, karena di situ sebagai sumber penyakit. Oh. Tapi kalau misalkan sehat itu semuanya, Pak, jeroannya itu bisa dijual dipisah jualannya? Iya, kalau kita ini sebenarnya pengemasannya masih sangat jauh, tapi mungkin kalau nanti sudah jadi mall Harga Makmur tidak seperti yang sekarang ini, karena kayak supermarket itu kan dia sudah dipak seperti itu. Makanya saya bilang tadi di kita ini harus siap punya fasilitas. Kalau kita ini masih kurang, karena ada kapasitas kita bisa motor di dalam itu hanya 4 ekor harus sekali motor. Kalau lebaran gimana? Ya, lebaran terpaksa dipotong di sini.
karena nggak bisa lama-lama, karena motong itu kalau lebaran itu sampai 25 ekor, 27 ekor untuk ini. Kalau makanya masih apa, fasilitas masih kurang. Tapi ya kalau untuk penyakitnya itu biasanya kalau kamu kemarin kalian apa kesininya koordinasinya agak lama, itu waktu 2 minggu yang lalu ada sapi patah. Ya sapi patah itu kan kebetulan dia induk, bukan induk betina. Nah kalau itu kan nggak bisa untuk dikawinkan lagi. Jadi kalau untuk motong itu yang pertama harus punya surat, yang kedua itu tidak boleh motong betina yang produktif. Betina produktif itu betina yang kecil sampai umur kurang lebih 10 tahun. Di atas 10 tahun itu boleh dipotong. Kalau dipotong tidak ada keterangan dokter hewan atau asbot tadi atau saya, tapi harus nanda tangannya dokter hewan. Itu akan dikenakan pajak. Di depan itu ada undang-undangnya, pemotongan hewan produksi. Mungkin foto aja itu ada di atas di depan kantor. Itu akan tempat pelihara kita. Oh, jadi ada undang-undang sendiri. Ada, iya. Makanya kita kan sama Kapolri. Nah setiap tahun atau 6 bulan itu biasanya dari Polres atau dari Polda itu datang sini. Jadi pengawasan memang betul-betul apa namanya tuh dari Kabupaten, makanya kita potong ditertibkan. Makanya juga nanti klien kita paling bagus. Makanya kebanyakan yang dari kabupaten itu malah mau belajar di sini. Jadi emang nggak bisa sembarangan ya. Nggak bisa sembarang mau potong. Nah setelah dipotong itu kita punya nanti di aplikasi fotonya ya. Itu ada mobil kendaraan. Salah satu yang punya kendaraan di sini kemudian kendaraan itu takut kena yang sudah dipotong. Oh, Di kabupaten lain nggak ada, di kota nggak ada, cuma kita. di sini Pak ada. Iya. Terus pajak kita masih 55.000, tapi untuk tahun depan 2024 diusahakan jadi 100.000. Sebenarnya itu belum seharusnya dihitung per 1 kilo daging. Kalau 1 kilo daging itu 135.000 per 100 kilo berat daging sapi. Kalau misalnya dia 150, dia harus bayar kali 2. Karena ya berarti kalau di Jakarta ya, kalau Jakarta udah model itu karena dia main satunya sapi, dia berat hidup misalnya sampai 800 kilo. 800 kilo per 100 kilo itu mungkin dikalikan dengan 150, kalikan aja 150 kali berapa, kali 8 tadi kan. Dari itu maka dia harus bayar pajak dan tembus itu sebentar. Kalau kita nggak bisa, itu macam-macam kayak di Surup itu 30.000, di kota 65.000, kita 55.000. Mana ya? Ini Bapak ada rencana untuk membedakan area pemotongan sapi di sini ya? Ya rencananya kita ini tergantung dengan koordinasi dengan yang punya kita kan anggaran ya. Anggaran itu dari dinas. Nah, nanti di kedepannya memang sudah ada wacana yang jelas. Kemarin ada masukan dari kementerian harus diperbesar ini Pak. Memang ya memang ada. Nah, tinggal lagi dananya dari apakah tersedia atau tidak dari Pemda ataupun bisa juga dari pemerintah pusat. Sudah diajukan itu, sudah diajukan, nanti nggak tahu realisasinya kapan, kita nggak ngerti. Ya. Terus ciri-ciri hewan yang sehat untuk disembelih itu yang bagaimana Pak? Nah, kalau hewan yang wajib disembelih itu apakah masih hewan yang betina ya? Betina itu harus tidak produktif, itu sarannya kalau betina itu. Maksudnya dia harus lebih dari 10 tahun. Itu bisa dipotong. Kalau lanang itu sudah bisa dipotong umur 2 tahun ke atas, itu sudah bisa dipotong. Sama dengan hewan korban, syaratnya yang pertama secara fisik yaitu tidak menunjukkan gejala-gejala yang kita curigai. Apa salah satunya? Misalnya itu akan dapat pada manusia atau yang mengkonsumsinya. Salah satu fisiknya dia kelihatan sehat, kelihatan dia lincah. Kemudian dari hidungnya itu kelihatan dia berminyak ada airnya, itu sehat. Nah, terus lagi kotorannya kita lihat, kotorannya tuh berair atau enggak atau kering. Kalau kotorannya kering, itu normal. Lalu mau nggak? Kalau dia nggak mau,
berarti ya enggak, karena bagus. Kalau kalau seandainya dia sakit, maka sapi itu tidak boleh dipotong, harus diisolasi dulu, harus disehatkan dulu, baru boleh dipotong. Tuh. Nah, bagaimana Pak dengan sapi yang patah? Kalau sapi yang patah atau sapi yang keguguran, itu harus kita ambil tindakan langsung. Ya, misalnya kan patah itu macam-macam. Patah itu bisa jadi waktu pengangkutan dari sapi diambil itu kan kebanyakan di sini kan sapi liar. Sapi liar itu artinya dia nggak dipasang tali. Nah, waktu di itu kan orang nangkapnya patah sapinya. Atau untuk dipersiapkan hewan korban, pas waktu pengangkutan dia patah. Nah, itu terpaksa kita nanti ya, kita koordinasikan dengan dokter hewan dengan suratnya tadi, apakah sapi ini bisa disembuhkan atau tidak. Kalau tidak ya kita potong. Karena saya sama yang pemilik sapi atau yang penjual apa orang apa yang istilahnya tukang daging di pasar, karena kita tidak mau apa merugikan mereka juga. Artinya harus sapi itu tidak misalnya patah tadi atau prolatus itu keguguran dia. Nah, kemarin itu ada kerbau besar kerbaunya yang memang dia nggak bisa diselamatkan lagi karena anaknya yang sudah mati di dalam. Oh, jadi pas kehamilan itu dia mati? Iya, mati di dalam. Atau dia sapi itu karena kita kan kalau di tempat lain mungkin itu ada namanya pusat kesehatan hewan. Nah, di situ ada namanya tempatnya ruang operasi. Jadi kalau seperti manusia kan bisa dioperasi itu, bisa diselamatkan indunya. Nah, kita kan belum ada itu. Makanya daripada petani rugi, makanya kita potong. Itu boleh, tapi dengan surat ada tulisan dokter hewan tadi. Jadi dokter hewan menangkap bahwasanya sapi ini keguguran dan posisi anak ada di dalam. Nah, itu harus diselamatin dulu. Biasanya itu dikasih perangsang, disuntik, kemudian anaknya ditarik. Kalau anaknya nggak mau sama sekali, itu kan lama-lama nanti indunya keracunan, lama-lama mati indunya juga karena busuk ya. Kalau untuk kasus penyakit, yang pertama sapi itu patah, yang kedua sapi itu luka. Luka itu karena sering masuk ke kebun orang dibacok. Karena untuk dijual untuk untuk hari raya haji nggak bisa, ya daripada rugi, lama dimelihara akhirnya dijual. Kadang luka yang kedua, misalnya penyakitnya tuh kalau di sini yang seringnya itu ya kuburan itu prolatus itu prolatus itu dia kuburan, artinya ya kita harus ambil tindakan. Yang ketiga, yang penyakitnya lagi yang keempat itu penyakitnya lut atau kembung, ya masuk angin kalau istilah kita. Nah, itu harus diamalkan dulu. Nah, kadang penyakit kembung ini disebabkan dia keracunan. Keracunan apa? Bisa jadi ada yang nyemprot, orang nyemprot di kebun, orang ngarit, dikasih, dia keracunan. Nah, keracunan itu bisa berakibat fatal. Daripada dia rugi, itu harus dibeli. Tapi itu aman nggak Pak? Kan makanannya itu kan dia keracunan karena makanan yang udah disemprot itu kan. Itu aman untuk kita. Nah, itu jadi kalau misalnya nanti ada yang agak aneh, ada penyakit itu yang tertentu. Kayak kemarin ada musim sapi jembrana, kan banyak sapi kena semua tuh. Mbak, ini gimana? Itu yang tidak boleh dimakan, kalau daging boleh. Kalau kan ada musim yang terbaru ini lagi PMK itu penyakit mulut kuku. Penyakit mulut kuku itu kan dia luka-luka tuh. Nah, itu apakah boleh dimakan? Boleh. Tapi syaratnya tadi kalau yang kayak jembrana, terus apalagi kayak senot, namanya itu, saya lupa itu. Satu lagi itu dia mengeluarkan kayak pilek yang gitu kan, kayak ingus ya. Nah, itu terjadi itu penyakitnya lupa saya namanya. Itu divaksin, ada vaksinnya, disuntik. Ya, kalau memang dia tidak mau diselamatkan lagi, maka yang di ruangnya itu harus dibuang, isi dalam itu harus dibuang, tidak dibuang.
Ya itu tadi, karena di jeruan itu tempat jika bakar penyakit tadi. Oh. Seperti usus, babat, terus jika perlu kalau memang ada menunjukkan memang hatinya apa namanya itu bermasalah kedua. Biasanya itu hati atau paru. Nah satu lagi itu biasanya TBC. Apakah sapi ada TBC? Ada. Gimana cara melihatnya? Ya, itu tadi ada pemeriksaan dalam, ada pemeriksaan di luar. Kalau pemeriksaan yang di dalam itu kita potong, dipotong sapi itu dilihat paru-parunya. Kalau paru-parunya bolong berarti dia TBC. Apakah menular? Menular. Ya, itu bagaimana? Hah? Ya penularnya itu karena salah satunya sapi itu dia makan sampah. Ya, makanya dia ini kita stop dari bukannya juga boleh karena sapi dia itu dia makan sampah-sampah. Nah sampah-sampah itu kan ada orang mungkin yang kena TBC. Jadi sapi itu bisa ditular oleh manusia, dia bisa nularkan lagi manusia lagi. Tuh kayak gitu nah. Nah jadi tanda-tandanya apa? Ya paru-parunya tuh bolong-bolong. Kalau ada juga yang hatinya bolong-bolong, kita apa? Berarti sapi itu cacingan. Gejalanya gimana kalau sapi cacingan? Sapinya kurus, kusam. Kusamnya maksudnya tuh warnanya nggak menarik. Biasanya cerah, warnanya jadi apa ya? Warnanya tuh coklatnya tuh nggak coklat bener, tapi coklatnya tuh pudar gitu. Ya, bulunya berdiri-diri. Kalau nggak rontok, tapi dia makanya itu lahap, tapi nggak gemuk-gemuk. Faktornya apa? Akibat dia sapi itu dilepas. Itu satu. Yang kedua dia makan rumput yang semak belukar atau rumput rawa. Nah, rumput rawa itu sekitar 85% sampai 90% itu adalah penyumbang terbesar dari penyakit cacing. Itu kita terpaksa harus kita ambil inisiatif, harus kita coba cacing kita di manusia. Itu ada obat cacing yang rahasia saja, ada untuk usus, ada keseluruhan. Dan kalau tidak parah sapi itu sampai ke daging kayak babi. Nah, kalau babi itu nggak ada yang namanya. Nah, kalau di sapi apakah ada? Ada. Kadang ditemukan feses-nya itu. Feses-nya itu kotorannya itu. Nah, di bapaknya itu kadang ada cacingnya itu merah-merah kayak cacing bulan itu. Nah itu cacingan itu sebenarnya. Apakah pernah ada di RPNI? Ada karena kan kita nggak ngecek. Ngeceknya tahunya setelah kita potong itu karena barang itu kan di dalam. Jadi gimana? Ya cuman nggak cek tahun. Karena kenapa? Mungkin waktu mereka ngambil itu apa namanya tuh kondisi sapi itu kondisinya baru dapet. Nah seharusnya karena kita salah satu kelemahannya di kita di sini itulah saya bilang tadi, kalau di kota-kota besar itu dia ada kerjasama dengan perusahaan. Misalnya perusahaan itu dia punya daging kerjasama dengan memotong hewan. Nah nanti yang orang ya apa penjual daging di pasar itu Pak saya butuh tapi ini. Nah, dia sudah masuk misalnya mau 1 ton 600 kilo ada 1,5 ton. Jadi sapi itu udah ada, nah tinggal motong Pak, saya mau motong sapi itu, udah masuk. Nah, makanya kalau dia manajemen udah ada. Kalau kita di sini nih masih sifatnya masih tradisional. Kenapa tradisional? Dari pemotongannya bicara. Sebenarnya apakah bisa Pak? Bisa, tapi tempat kita kecil. Ini adalah yang untuk jepit. Nah, alatnya jepit ini nggak berfungsi karena kenapa? Ruangnya kecil di situ kemarin. Bisanya cuma 2 ekor. Makanya ini nggak dipakai. Jadi kita motornya kayak luaran haji itu menjerat jatuh dia kan. Apakah petugas penyembelihannya ada? Kita petugas penyembelihannya dari tukang potong sama petugas kita sendiri ada. Ada yang tanya lagi? Mungkin cuma itu aja Pak. Kalau mau foto aja. Tapi ini khusus semua karena harus steril memang. Kali ini Pak Menteri Pengawas jadi sapi jantar sini kita cek suratnya. Oh iya, ini misalnya ini kan. Oh ini sapi Jono. Dia diikatnya di sini. Ini sapinya Priyadi, diikat di sini. Kalau dia bawa 2 di sini. Kalau Jono di sini 2 di sini. Nah nanti di sini. Ini ada tukang potong nama-nama tukang potong ini. Oh ya, kira nama sapi. Nah, nama orangnya di sini. Nah nanti sapi udah dicek, diperiksa di sini. Nah kalau yang sapi betina tidak produksi, yang apa betina yang produksi, kita curiga misalnya sapi itu bunting, kita periksa di sini.
Ini untuk periksanya untuk merogoh kan dirogoh tuh bunting apa enggak? Nah, dirogoh di sini. Ini untuk merogohnya. Nah, sudah ternyata nggak bunting, tapi itu baru dikatakan di sini. Sorry, tidak bisa dikatakan sini. Nah, kalau misalnya sapi itu sudah bisa dipotong, kalau nggak sini mungkin. Ini hancur karena ada apa? Waktu lebaran haji kemarin kita potong di sini. Bukan karena sapinya. Iya, tapi itu nendang. Oh, Nah, jadi kita motongnya di sini. Dan ini itu motongnya dari sini. Jadi saya itu dari sini. Oke. Ngakunya di sini, motongnya di sana. Nah, nanti ngakunya gimana? Ngakunya kalau lewat sini lagi. Tapi sudah dipotong itu nggak diangkut di sini lagi, lewat dari pintu depan ini. Cuma buat ada di sini. itu sih. Ya, jadi ini airnya untuk nyiram aja ini, nyiram ke lantai. Oh. Atau airnya di situ nanti ada air untuk cuci, untuk bicara obat atau itu. Jadi di dalam juga Pak, nyuci babatnya. Cuci babnya ada tempatnya di belakang dari sini. Tadi saja itu. Tapi nggak ada dikunci dia. Kan harus steril dia. Bukan apa-apa nanti kan mas misalnya anak-anak punya anjing kan? Biar Atau di SMA 2 ada anjing. Anjing itu kan main tuh. Kalian cicil. Nah itu kalian masuk ke situ. Itu sama aja najis itu. oh, najis Pak. Nggak boleh. Makanya ini nggak boleh. Ini Pak. Iya. Jadi mereka itu kan mereka kok ember terus. Nah, di sini bapaknya. Nah ini tempat penampungannya. Kemarin jadi buat penampungannya kan nggak boleh langsung nih. Ini kan untuk anggaran 2024 nanti mau dibikin bak. Bapak nanti kalau untuk mengontrol ini satu, karena kemarin kepenuhan ada sapi lepas masuk ke sini jebol. Ini Pak. Iya, ini jebol. Makanya nah, tahun 2024 mau dibikin 2 bak lagi. Satu nanti bak penampungan pesesnya, nanti kalau air, nah air nanti langsung bisa ke sungai. Bisa buang. Nggak bisa boleh, nggak boleh kalau motor sapi. Tetap ini kita kenanya apa? Kita kena dari Kemenak. Untuk sertifikat halal itu kena. Kemarin ini yang menjadi masalah. Tapi kalau misalkan fesesnya langsung dibuang ke sungai itu aman kan Pak? Itu yang jadi masalah nanti. Yang pertama air tercemar. Oh, Cemar, makanya nggak boleh. Ini makanya dia harus apa namanya pesisnya ini harus ditampung dulu. Kalau nanti kering bisa dijadikan pupuk organik. jadi bisa dimanfaatkan lagi. Ya dimanfaatkan lagi. Nah yang sebelah sana nanti bak yang kedua itu adalah bak kontrol. Kita kasih ikan. Kalau ikannya mati berarti ada zat yang berbahaya atau racun atau gimana. Jadi sapi itu bisa apa ikannya bisa mati. Orang yang ininya ya salah satunya bisa ya muntah-muntah dan sebagainya. Siapa tahu air tumin ini kan dipakai untuk minum. Ya, kita nggak ngerti kan. Mungkin ada orang mereka ikan di sana mati semua ikannya. Tuh. Nah ini yang kemarin tapi sudah clear sama apa dari MUI sama Kemenak kemarin sudah cross-check bulan kemarin mereka cross-check sini. Udah aman, cuman ini Pak kata saya bulan 2004 mau diperbaiki bak ini. Nah, ini tempat membuang tunggu di tengah itu kantor karena lagi ada rehab mau perbaikan apa? Mau dibikin parkir. Nah, makanya kantornya dari perkara sini kan Ke belakang juga mau diperbesar Pak. enggak itu tempatnya tapi untuk ini kan luasan kita ini 3/4 hektar. Oh. Nah rencana nggak tahu kedepannya apa nanti ada rumah potong unggas saya nggak ngerti nanti. Itu kan tergantung dengan pemerintah daerah. Kalau kami kan cuma pelaksana saja. Ini kalau kendaraannya di situ, kendaraan pengangkutnya. Banyak nggak boleh. Ini tidak boleh ngangkut yang lain. Maksudnya ngangkut itu nggak boleh. Dia harus steril. Nah, harus khusus untuk ini. Ngangkut sapi yang sudah dipotong. Jadi kita bawa ke pasar. Ini kendaraan kita.